Beragam aktivitas seni dan budaya tentu sudah bukan hal yang asing bagi para putra-putri keraton, termasuk Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebab sebagai salah satu kiblat perkembangan budaya Jawa, para raja selalu menanamkan kecintaan akan seni budaya sejak dini kepada putra-putrinya. Pun demikian halnya dengan putra dan putri mendiang Sinuhun Pakubuwono XII. Hanya saja seiring perjalanan usia, ada yang tetap menekuni, tapi banyak juga yang lebih memilih menyibukkan diri di bidang lain. Salah satu putra yang sampai saat ini tetap menggeluti seni budaya adalah GPH Suryo Wicaksono atau yang akrab disapa Gusti Nino. Dan yang menarik, Gusti Nino bukannya menggeluti seni tradisional, namun dia lebih memilih seni modern, yakni musik blues. Bahkan dari kesukaannya pada musik terutama alat musik gitar, pria yang tinggal di dalam Langenharjo ini pun sempat berlatih dan bermain bersama dengan musisi-musisi top tanah air, seperti Faris RM serta Ed Syahrani. Musik itu kan rasa ya. Musik itu kita serap suara yang kita dengar. Dari pendengaran itu menimbulkan rasa. Rasa senang, rasa sedih, rasa galau, rasa bahagia dan lain-lain, rasa bersyukur. Nah, musik itu bagi saya tidak hanya saya dengarkan syairnya, tapi karena saya pemain musik gitar, ya saya dengarkan melodinya dan bagaimana cara bermain gitarnya. Sama bagaimana si penggitar di rekaman tersebut itu mengisi dalam sebuah band gitu kan. Bagaimana mengisinya, melodinya harus bagaimana, lalu kemudian karakternya harus seperti apa. Kalau ini lagu sedih ya melodinya harus nyambung dengan kesedihan, lalu kemudian kecepatannya seperti apa. Harmonisasinya dengan alat-alat lain, misalnya keyboard, bass, lalu kemudian synthesizer dan lain-lain itu. Di situ komposisi musik yang kemudian menimbulkan setelah direkam didengarkan oleh pendengar menjadi sebuah inspirasi. Terserah dia, bisa sedih, bisa galau, bisa bahagia, bisa untuk mengiringi makan, bisa untuk macam-macam, terserah pendengarnya pada saat itu. Keraton itu ada namanya Pak Netro, itu suka main keroncong. Setiap malam Jumat itu pasti didatangkan oleh sampean dalam Sinuhun Pakubuwono XII, ayahanda saya, untuk bermain secara grup. Nah, dari keroncong itu saya mulai mempelajari bagaimana cara memetik gitar dengan yang baik, bagaimana tekniknya dan lain-lain. Akhirnya saya belajar awalnya keroncong. Ya tentu saja pada saat itu yang paling top kan Bengawan Solo, Kota Solo dan lain-lain. Akhirnya masa muda ya lalu belajar jenis musik yang lain pada saat itu, pop, rock, blues, hingga jazz sekarang. Nah, saya waktu itu SMP ingat sekali dibelikan sebuah alat gitar. Nah, dengan alat gitar itu saya meniru. Pada saat itu memang belum ada YouTube ya. Jadi dulu ada buku namanya MG, itu ada buku dengan chord gitar dan lagunya. Kita tinggal dengerin kaset, menirukan membaca
chord-chordnya. Itu awalnya, lalu kemudian setelah chord bisa hafal, bisa nyaman, bisa bagus, baru bertahap ke melodi gitar. Mulai dengan melodi itu ya mulai dari do re mi fa sol la si do, lagu-lagu yang sederhana pada saat itu, Cosmos, Panbrus dan lain-lain gitu, terus kemudian Beatles dan lain-lain, sampai semua musik jenis musik saya pelajari melodi gitarnya. Nah, tadi yang saya mainkan tadi hanya salah satu jenis musik blues yang saya suka, karena di sana kalau di musik itu ada blue note namanya, yaitu melodi yang berbau, notnya itu berbau blues gitu loh, gaya blues atau nuansa blues. Saya masih kecil belajar kendang, belajar apa bonang dan lain-lain, karena di sana tiap malam itu ada kegiatan kesenian zaman PP12 ya. Jadi anak-anaknya melihat ya, kadang-kadang mukul, kadang-kadang ikut karawitan grup ini grup itu dulu. Nah, setelah saya menganjak mahasiswa pindah ke Jakarta ya, saya nggak ada gamelan lagi. Kalau sekarang sih adanya ini untuk Santi Swara namanya, ada kendang, kemana, lalu kemudian terban, ada juga rebab. Nah, itu untuk jenis lagu-lagu Santi Swara. Saya masih mempunyai ini dan akan membentuk grup baru nanti yang berminat untuk latihan sama-sama di Pesanggrahan Langanarjo ini, karena saya saat ini bertempat tinggal di Pesanggrahan Langanarjo dan merawat tempat ini gitu. Putra-putri dalem itu banyak direferensi oleh ajaran menari, gamelan, juga ada musik nasional seperti biola, piano, gitar gitu. Tapi tidak khusus didatangkan guru atau belajar secara formal, tetapi atas dasar inspirasi. Semua putra-putri dalem punya bakat beda-beda ya, tapi umumnya bisa semua. Kalau cuma gitar, nyanyi itu. Dulu Keraton tuh ada grupnya namanya Daerah Istana. Kakak-kakak kita dulu main band. Jadi hal-hal musik modern juga kita pahami, kita pelajari. Semuanya punya bakat. Cuman ada yang diteruskan, ada yang enggak. Nah, saya kebetulan karena menyukai sekali, jadi ya setiap dengar lagu itu melodinya itu cenderung untuk bagaimana cara memainkannya nih. Oh, ternyata gitu-gitu aja. Saya berlanjut sampai sekarang. Hampir profesional ya, maksudnya udah main ke kafe-kafe. Profesional itu maksudnya kalau itu sampai ke rekaman misalnya gitu kan, itu kan butuh ikut band yang sudah terkenal dan berani rekaman atau dikontrak oleh produser. Kalau saya enggak sampai ikut, hampir dulu sama Iwan Majid, terus kemudian sama Faris RM, itu ngumpul ya berdiskusi tentang musik, tapi tidak sampai rekaman. Rekaman sekali itu waktu itu di iklan Roundup membasmi rumput tuh main, tapi country. Latihan Iwan Majid, Faris RM, terus kalau yang terkenal siapa? Eet Saharani, gitaris Good Bless. Saya banyak belajar rock dari dia. Alirannya pada saat itu kan zaman saya itu namanya pop kreatif. Zaman Faris RM, lalu kemudian
macam-macam lah itu. Namanya pop kreatif. Nah, karena saya pemain gitar ya hanya melodi dan ritme yang saya mainkan di grup tersebut. Pernah juga menciptakan lagu tapi ya nggak sampai rekaman tentunya, hanya untuk diri sendiri sama teman-teman aja. Musik saya suka gitu. Maksudnya tuh suka itu bukan berbeda dengan suka yang orang nggak suka musik ya. Pemusik itu yang didengarkan itu, kalau saya pemain gitar, gitarnya seperti apa sih? Oh mainnya jreng. Oh melodinya begini. Oh jenis dangdut itu seperti ini, keroncong seperti ini, blues seperti ini, jazz seperti ini, pop, rock, klasik dan sebagainya seperti ini. Ya itu aja. Masing-masing punya keasikan bagi pemain ya. Pemain gitar tuh memainkan gitar klasik, memainkan gitar pop, rock, blues, itu punya keasikan sendiri. Nah kebetulan aja saya tadi blues karena saya senang. Itu nganggur aja, olong nganggur kalau bahasa iseng-iseng saja. Artinya tuh saya latihan tapi kebetulan saya live kan di Facebook dengan akun Gusti Neno itu. Jadi ketika saya latihan tuh awalnya kan Facebook tidak ada live. Jadi biasanya saya rekam, saya dengerin sendiri. Nah sekarang bisa live, jadi sambil kalau lagi pengen musik ya main gitar, kebetulan ada Facebook di HP kan sekarang pada pakai HP. Ya udah langsung di on kan aja. Jadi ngiseng-ngiseng sebetulnya. Artinya latihan tapi saya share. Itu makanya judulnya kan selalu backing track. Artinya ada musik mentahnya, saya hanya ngisi melodinya. Di situ aja. Kadang-kadang juga lagu yang sudah populer saya mainkan melodi gitarnya, hanya itu. Kayak orang penyanyi menyanyikan lagu, begitu selesai menyanyikan lagu dengan karaoke misalnya itu. Ada suatu, kalau itu lagunya gembira atau lagu kenangan, mengenang sesuatu, ya itu aja yang didapat, nyaman, rileks, seneng dari suara musik yang kita hasilkan. Kalau lagi gitar malah inget keraton lagi. Nggak ada hubungannya gitu loh. Gitar ya nyaman di pribadi aja gitu loh. Masalah keraton tuh urusan lain gitu loh. Nggak ada nyambung ke gitarnya.